Selamat siang buat kita semua. Jadi saya di sini mewakili dari kelompok untuk memprestasikan sebuah tugas besar dari mata kuliah arsitektur kota di Universitas Pancabudi. Jadi judul yang akan diambil ialah Citra Kota menurut dari Kevin Lynch. Kita tahu bahwa perkembangan kota saat ini sangat pesat, terkhususnya di bidang teknologi dan desain hunian rumah tinggal dengan tema dan konsep inovatif dari kalangan desainer di dunia ini. Hasil analisa yang didapat dari Kota Harapan Indah Bekasi, contoh dari Kota Wisata Cibubur, dan Sentul City menerapkan kelima komponen yang terdapat di teori Citra Kota Kevin Lynch pada masing-masing kota. Pertumbuhan penduduk di kota Jakarta saat ini meningkat setiap tahunnya. Adapun yang mengatakan bahwa untuk hidup di Jakarta sudah sangat sulit karena penduduk yang meningkat setiap tahunnya mengakibatkan sedikitnya lowongan pekerjaan dan mahalnya hunian atau tempat tinggal bagi penduduk ataupun pendatang yang datang ke Jakarta. Maka dari itu banyak developer berlomba-lomba untuk membuat sebuah inovatif baru, membangun hunian minimalis, membuat hunian yang inspiratif dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan dari presentasi ini adalah satu, untuk menerapkan konsep kota Kevin Lynch, konsep citra kota Kevin Lynch, mengetahui konsep legability pada kawasan hunian terencana. Untuk metode yang akan digunakan pada presentasi dalam citra kota Kevin Lynch ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dikarenakan data adalah yang sangat diperlukan dalam melihat, menyimpulkan dan membuat sebuah gagasan baru dalam sebuah permasalahan. Karena itu, ini adalah beberapa hal yang dilakukan dalam pengambilan data supaya lebih akurat dan efisien, yaitu satu, pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait citra kota Kevin Lynch. Dan yang kedua adalah analisis data. Melakukan proses analisis data yang didapat dan juga dikaitkan dengan teori yang dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Tumorang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari sebuah jurnal. Pada pembahasan yang pertama yaitu pad. Menurut Kevin Lynch, elemen pad pada kota adalah sebuah elemen yang dapat dirasakan langsung oleh manusia ketika berjalan melewati suatu kota. Contoh sederhana yang diberikan oleh Kevin Lynch adalah sebuah jalan raya, jalur pejalan kaki, dan sebagainya. Pada pembahasan pad kali ini terdapat 3 tempat yang telah ditentukan pada jurnal. Tempat yang pertama yaitu Kota Harapan Indah, yang kedua Kota Wisata Cibubur, dan yang ketiga Sentul City. Pada pembahasan pertama adalah Kota Harapan Indah. Jalan tersebut terdiri dari 2 jalur, yaitu akses masuk dan akses keluar Kota Harapan Indah. Setiap jalur terdapat jalan pedestrian untuk akses pejalan kaki, jalur khusus untuk bis kota, serta terdapat 4 jalur yang ukurannya lebar kurang lebih 4 meter di tiap lajurnya. Untuk jalan pedestrian memiliki lebar kurang lebih 3 meter, termasuk dengan vegetasi di antara jalan pedestrian dan lajur kendaraan bermotor. Selain jalan utama, Kota Harapan Indah juga memiliki jalan di tiap kawasan, yaitu Jalan Harapan Indah Boulevard. Untuk kawasan ruko, jalan dengan nama-nama seperti Jalan Kenanga, Jalan Teratai, Jalan Mawar, dan seterusnya. Untuk kawasan huniannya dengan lebar rata-rata kurang lebih 8 meter. Pada pembahasan terdapat gambar di sebelah kiri, di mana pada gambar sebelah kiri telah ada ketentuan di mana itu jalan pedestrian berbatasan langsung dengan vegetasi sebelum pada jalan utama. Pada gambar tersebut juga menunjukkan terdapat lajur bus kota. Dan kedua yaitu Kota Wisata Cibubur. Selain itu terdapat pada pedestrian disertai bangunan bergaya kolonial. Jalan raya dengan 2 jalur untuk akses keluar masuk kota wisata, dengan lebar kurang lebih 8 meter di setiap jalurnya. Untuk jalan pedestrian,
sebagai akses pejalan kaki memiliki lebar kurang lebih 3 meter, dan akses pejalan kaki tidak sampai ke dalam kota wisata Cibubur. Untuk jalan raya kota wisata hanya dilalui oleh kendaraan mobil pribadi, sepeda motor, dan kendaraan sejenisnya. Tidak terlihat kendaraan umum seperti bis kota yang melalui jalan raya wisata. Pada pembahasan kota wisata Cibubur, di bagian sebelah kiri telah ada sebuah foto yang menunjukkan kawasan di mana pada kawasan tersebut terdapat dua lajur, yaitu lajur lambat dan lajur cepat. Pada gambar tersebut menunjukkan arah menuju kota wisata Cibubur, di mana pada lajur ini hanya dapat dilalui oleh kendaraan pribadi dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan umum seperti bis kota dan yang lainnya. Dan pada pembahasan ketiga ialah Sentul City Bogor. Sentul City Bogor, jalan utama yang ada di sana adalah Jalan MH Tamrin, yaitu jalan dengan 2 jalur yang setiap jalur memiliki lebar kurang lebih 12 meter. Setiap jalur memiliki 3 lajur yang masing-masing memiliki lebar kurang lebih 4 meter. Dan juga untuk pemisahan antar jalur adalah vegetasi selebar 6 meter. Berdasarkan hasil wawancara, jalan utama di Sentul City adalah Jalan MH Tamrin tersebut. Ketika terhubung langsung dengan exit tol Sentul City, yang merupakan akses utama untuk memasuki kawasan kota Sentul City Bogor. Gambar sebelah kiri menunjukkan gambar di area Sentul City Bogor, di mana terdapat 2 tanda panah, yaitu jalan kawasan dan jalan utama. Jalan kawasan menunjukkan arah Sentul City Bogor dan jalan utama pada bagian di bawah adalah jalan yang dapat dilalui untuk kendaraan umum yang walaupun tidak mengarah ke arah Sentul City. Dan untuk pada pembahasan kedua, saya akan membahas nodes. Nodes menurut teori citra kota dicontohkan sebagai suatu tempat yang dijadikan sebagai tempat berkumpulnya atau sebagai titik temu di suatu kota. Hal ini dicontohkan seperti tanah lapang, plaza, dan sebagainya. Pada pembahasan juga terdapat di 3 tempat tadi yang telah disebutkan di atas. Yang pertama Kota Harapan Indah, Kota Wisata Cibubur, dan Sentul City. Pada pembahasan pertama di nodes, yaitu Kota Harapan Indah. Terdapat beberapa lokasi yang dianggap sebagai tempat untuk berkumpul di kota tersebut. Beberapa lokasi itu diantaranya Harapan Indah Club, Bandaran Tugu Tarian Langit, dan kawasan resto dekat dengan Jalan Raya Harapan Indah. Harapan Indah Club adalah salah satu fasilitas pendukung untuk Kota Harapan Indah. Di dalam bangunan tersebut memiliki fasilitas olahraga dan rekreasi yang cukup lengkap seperti Olympic size pool, children pool, dan water slide, children playground, badminton hall, dan sebagainya, yang menjadikan tempat ini menjadi salah satu titik kumpul dari Kota Harapan Indah. Pada gambar sebelah kiri itu adalah menunjukkan area di Kota Harapan Indah pada bagian pada Harapan Indah Clubnya, di mana fasilitas yang telah disediakan menjadi bagian titik kumpul yang paling sering dituju untuk titik bertemunya. Dan pada pembahasan kedua saya lanjutkan, yaitu Kota Wisata Cibubur. Terdapat beberapa lokasi yang dianggap sebagai titik berkumpul, seperti Taman Gerbang depan Kota Wisata dan Kota Wisata Sport Center. Dari hasil wawancara, taman yang ada di gerbang utama Kota Wisata menjadi lokasi strategis untuk menjadi lokasi bertemu. Selain menjadi akses utama untuk memasuki kawasan Kota Wisata, di taman tersebut juga tersedia sedikit parkir untuk kendaraan yang hanya sekedar untuk bertemu dulu, yang lalu kemudian melanjutkan lokasi tujuan yang terdapat di dalam kawasan Kota Wisata tersebut. Gambar sebelah kiri menunjukkan tempat yang paling sering dilakukan untuk tempat bertemu yang hanya sebentar dan kemudian dilanjutkan untuk perjalanan berikutnya. Tempat ini juga biasa dituju oleh masyarakat maupun masyarakat luar kota, menjadikan titik yang paling mudah untuk diakses sebagai titik temu atau. Dan untuk pembahasan ketiga pada bagian nodes adalah lokasi Sentul City. Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden, didapat titik temu atau titik kumpul, yaitu sebuah bangunan Belanova Country Mall
Tugulov, dan juga Masjid Andalusia. Dari ketiga lokasi tersebut, Belanova Country Mall yang paling banyak disebut sebagai titik untuk bertemu, karena lokasi tersebut mempunyai tempat yang nyaman untuk bertemu. Selain itu, lokasi lainnya yang dijadikan sebagai titik temu adalah Masjid Andalusia, karena tempat tersebut bisa jadi dijadikan tempat beristirahat jikalau yang ditemui berasal dari luar kota Sentul. Pada gambar sebelah kiri adalah gambar Belanova Country Mall, di mana yang kita tahu mall pada kebanyakan tempat di Indonesia dijadikan sebagai titik temu baik siapapun dan kapanpun. Tentunya pada Belanova Country Mall ini juga dijadikan sebagai titik untuk bertemu karena lebih mudah diakses dan tanpa larangan apapun untuk mengakses tempat tersebut. Sekian yang bisa saya dapatkan dari dua penjelasan tadi. Untuk berikutnya dilanjutkan oleh teman saya. Elemen 3, EDGI. Komponen EDGI dalam sebuah jurnal yang membahas teori citra kota merupakan sebuah elemen kota yang berupa bentuk nyata yang berfungsi sebagai batas dari sebuah kota. Contohnya seperti jalur sungai, dinding pagar, baik itu dinding pagar alam atau buatan, deretan bangunan, dan sebagainya. Kota Harapan Indah memiliki beberapa batas wilayah. Contohnya seperti sungai BKT dan bangunan hunian yang dibuat sebagai batas tanah. Selain itu, ada juga aliran sungai yang lebih kecil yang difungsikan untuk membatas antara kawasan dengan jalur jalan di area dalam Kota Harapan Indah tersebut. Untuk kota wisata Cibubur, salah satunya terdapat Sungai Cikeas yang merupakan salah satu batas dari kota wisata ini. Selain Sungai Cikeas, terdapat juga Jalan Gunung Putri dan deretan bangunan hunian yang menjadi batas dari kota wisata ini. Untuk Sentul City, hanya terlihat Sungai Cikeas yang dianggap sebagai batas kota Sentul City. Sedangkan untuk pembatas antar kawasan hanya dipasangi dinding sebagai pembatas bangunan, hunian, dan juga bangunan lainnya. Elemen 4, distrik. Elemen distrik digambarkan oleh Kevin Lynch adalah sebuah tempat yang memiliki unsur ciri khas yang mirip atau sama. Contohnya dalam hal ini adalah pembagian kawasan berdasarkan bentuk bangunan. Pada Kota Harapan Indah Bekasi, terdapat 4 bentuk bangunan yang mirip, yaitu bangunan kawasan ruko, bangunan kawasan perkantoran, bangunan kawasan hotel dan resort, dan bangunan kawasan hunian. Sebagian besar bangunan menggunakan konsep modern. Selain itu, untuk kawasan bisnis, bangunan sebagian besar berbentuk ruko atau rukan, yaitu bangunan yang secara fungsi bisa digunakan sebagai toko atau kantor. Untuk kota wisata Cibubur memiliki 4 kawasan bangunan, dimulai dari kawasan resort dan hiburan, kawasan CBD atau Central Business District, dan kawasan hunian. Sebagian besar di kota wisata didominasi oleh kawasan hunian. Sedangkan pada kota Sentul City terdapat 3 kawasan bangunan yang mirip, yaitu bangunan kawasan hunian, bangunan kawasan resort, dan bangunan kawasan Islamic Center. Sebagian besar bangunan menggunakan konsep eco-green yang ramah terhadap lingkungan alam. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan kelompok saya mengenai jurnal yang berjudul Kajian Citra Kota Kevin Lynch pada kawasan hunian terencana di 3 kawasan. Kawasan yang pertama, kawasan Kota Harapan Indah di Bekasi. Yang kedua, kawasan kota wisata di Cibubur. Dan yang ketiga, kawasan Sentul City di Bogor. Jadi di jurnal ini menganalisa ketiga kota ini apakah memiliki unsur-unsur atau ciri-ciri yang ada pada teori perencanaan kota yang digagas oleh Kevin Lynch. Jadi teori yang digagas oleh Kevin Lynch ada 5. Salah satunya yang saya bahas ini adalah teorinya, yaitu bernama landmark. Apa itu landmark? Landmark adalah elemen fisik suatu kota sebagai referensi kota di mana pengamat tidak dapat masuk ke dalamnya. Tetapi penanda bersifat eksternal terhadap pengamat
biasanya dikenali melalui bentuk fisik dominan dalam suatu kawasan kota seperti bangunan, monumen, toko, atau gunung. Landmark sudah dikenali dalam jarak tertentu secara radial dalam kawasan kota dan dapat dilihat dari berbagai sudut kota. Tetapi ada beberapa landmark yang hanya dikenali oleh kawasan tertentu pada jarak yang relatif dekat. Jadi itu pengertian dari teori Kevin Lynch, yaitu landmark. Kemudian selanjutnya saya akan jelaskan landmark apa saja yang ada di ketiga kota tersebut. Yang pertama di sini kota Harapan Indah. Kota Harapan Indah adalah sebuah kawasan permukiman yang terletak di Cakung, Jakarta Timur, dan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Bekasi Barat, Provinsi Jawa Barat. Pada kota Harapan Indah ini terdapat dua tugu. Kedua tugu tersebut adalah Tugu Tarian Langit dan Tugu Pasar Modern. Namun dikarenakan data jurnal ini berdasarkan hasil wawancara langsung dengan responden, sebagian besar mengenai Tugu Tarian Langit sebagai landmark dari kota Harapan Indah Bekasi. Yang kedua ada kota wisata. Kota wisata adalah sebuah kawasan perumahan yang terletak di Jalan Raya Kota Wisata Ciangsana, Kecamatan GN Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada kota wisata terdapat Tugu Bola Dunia dan taman sekitar gerbang utama kota wisata yang dijadikan sebagai landmark. Menurut responden, sekitar kota wisata gerbang utama kota sering dijadikan sebagai bayangan untuk kota wisata tersebut. Dan juga apabila masyarakat dari luar kota yang melewati kota wisata dapat melihat jelas Tugu Bola Dunia di kota wisata tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu Sentul Citi. Sentul Citi adalah sebuah kawasan kota pegunungan yang terletak di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, di sebelah timur kota Bogor. Pada Sentul Citi terdapat tugu yang bertulisan Love. Tugu tersebut dijadikan masyarakat Sentul Citi sebagai landmark kotanya. Dikarenakan konsep pada kota Sentul Citi ini menggambarkan kota yang mencintai lingkungan sekitarnya, yang kemudian menjadikan tugu ini sebagai landmark dari Sentul Citi. Jadi itulah landmark-landmark yang ada di tiga kawasan tersebut. Jadi sini langsung saya simpulkan saja dari hasil dari rangkuman jurnal yang berjudul Kajian Citra Kota Kevin Lynch pada kawasan hunian terencana, yaitu Kota Harapan Indah di Bekasi, Kota Wisata di Cibubur, dan Sentul Citi ini tersebut memiliki unsur 5 elemen yang terdapat dalam teori Kevin Lynch pada masing-masing kota. Di antaranya PET yang merupakan jaringan jalan, Edge merupakan batas-batas, Distrik merupakan kawasan-kawasan kota dalam skala 2 dimensi, Nodes merupakan titik kumpul atau bertemu seperti bundaran. Dan yang kelima yang saya barusan bahas ini adalah landmark, merupakan titik referensi suatu kota seperti tugu dan sebagainya. Baik, sampai di sini presentasi kami dari kelompok Zuma 5. Apabila ada tutur kata saya dan rekan-rekan kelompok saya yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua.